Hanya ada dua pilihan. Jangan berani-berani kau lakukan itu. Lucky sudah memasang wajah ketakutannya. Apalagi ketika melihat Rasha sudah menggerakkan tangannya untuk membuka kancing kemejanya. Detak jantung Lucky bergetar kencang. Dan Lucky sudah bersiap lari, kabur ke dalam kamar mandi. Mau kemana kau? Rasha memegang tangan Lucky dengan sangat erat. Ih, lepaskan tanganku. Jangan macam-macam. Lucky berusaha untuk melepaskan tangannya dari genggaman Rasha. Kita sudah ditunggu di bawah. Ayo cepat. Rasha tersenyum dengan jarak wajahnya cukup dekat dengan Lucky. Hah? Maksudmu? Kita sudah ditunggu untuk sarapan di bawah. Ayo cepat turun. Rasha melonggarkan pegangan tangannya pada Lucky dan memindahkan posisi jarinya dari lengan Lucky ke telapak tangan Lucky, lalu menggandeng tangan Lucky keluar dari kamarnya. Lepaskan tanganku. Gak bisa. Aku harus turun dengan menggandeng tanganmu. Tadi malam adik-adikku melihat kalau aku bersikap kurang baik padamu. Aku tidak tahu kabar itu sudah sampai ke orang tuaku atau belum. Jadi sekarang kita harus terlihat mesra. Rasha tersenyum dengan sangat manisnya di hadapan Lucky. Hah, aku tidak mau. Kau bilang tidak mau? Baiklah, aku akan mengurus pembatalan kerja sama kita. Dan aku akan menyuruh ajudanku membawamu sekarang juga ke pihak berwajib. Kita selesaikan masalah kita secara hukum. Aku juga punya rekaman CCTV saat kau masuk ke dalam apartemenku. Senyum Rasha mengembang di hadapan Lucky sambil melepaskan tangannya dari tangan Lucky. Hei, baiklah, kita keluar dan bergandengan tangan seperti ini saja. Lucky segera mengambil tangan Rasha yang baru saja dilepaskan dari tangannya sambil tersenyum manis, walaupun ujungnya Lucky menatap Rasha dengan sinis. Kau yang minta aku menggandeng tanganmu ya? Dan harus kau ingat, pertahankan senyum manisnya tapi hilangkan tatapan sinismu itu. Rasha lalu tersenyum kepada Lucky dan membuka pintu kamarnya keluar menuju ke ruang makan. Es batu ini, pagi-pagi sudah mengetes kesabaranku. Dengan mengatakan bahwa aku berilusi. Dia mengecup bibirku. Dan sekarang, dia menggandeng tanganku. Ah, betapa sial hidupku. Aku belum pernah sekalipun bergandengan dengan laki-laki yang aku cintai. Aku juga belum pernah mendapatkan kecupan bibirku. Dan dia berani-beraninya mengambil itu semua dariku. Omel Lucky di dalam hatinya, yang tidak terima dengan perlakuan Rasha dari pagi kepadanya. Seperti tebakan Rasha, keluarganya memang sudah berkumpul di ruang makan, dan hanya tinggal menunggu dirinya dan Lucky keluar dari kamar. Kalau dikasih telat 5 menit lagi, pasti ada orang yang akan mengetuk pintu kamar Rasha. Selamat pagi, apa tidur kalian lelap? Nada tersenyum melihat anak laki-lakinya dan menantunya yang sudah datang ke meja makan. Selamat pagi, aku tidur sangat lelap. Jawab Lucky lalu Rasha menatapnya dengan sinis di meja makan. Kenapa kau menatapku begitu? Tanya Lucky di hadapan semua orang yang kini menatapnya dan Rasha. Harusnya kau bilang tidur sangat lelap dan nyaman. Bukankah kau merasa hangat tadi malam? Rasha berusaha mengingatkan Lucky betapa sengsaranya Rasha harus tidur di sofa kedinginan. Sedangkan Lucky tidur sangat nyaman di bawah selimut tebal dan hangat. Riri berdehem. Masalah hangat dan nyaman gak perlu diekspos juga kali. Apalagi di meja makan pagi-pagi gini. Kita juga tahu kalian pengantin baru. Riri menimpali. Apa? Lucky dan Rasha berteriak berbarengan menatap ke Riri dan Riri. Betapa memalukannya dirimu, Rasha. Kenapa harus mengekspos masalah kehangatan di depan adik-adikmu? Apa yang kau rencanakan? Protes Radit sangat frontal. Hah? Apa maksud papa? Mengekspos kehangatan? Rasha berpikir dan kemudian menyadari apa yang ada di dalam pikiran keluarganya saat ini. Betapa memalukannya. Mereka salah tanggap maksud kalimatku pada wanita ini. Aku tidak mungkin menjelaskan apa maksud dari kata-kataku tadi kepadanya. Wajah Rasha ikut memerah melihat keluarganya sekarang sudah tertawa kecil menertawakan dirinya dan Lucky.
Rasha tidak mungkin menjelaskan kepada keluarganya bahwa mereka salah paham mengenai arti kehangatan yang dia katakan. Seandainya Rasha mengatakan maksud terselubungnya itu, tentulah keluarganya akan tahu bahwa Rasha hanya menikah pura-pura dengan Lucky. Dasar es batu. Jadi dia merencanakan untuk mempermalukanku di depan keluarganya begini, menunjukkan kalau kami tidak ada masalah di kamar. Otaknya sudah tidak waras. Kenapa dia bisa berpikir cara seperti ini untuk menutupi bahwa hubungan kami baik-baik saja? Apa dia tidak berpikir kalau ini sangat memalukan? Sekarang keluarganya pasti berpikir bahwa aku dan dia baru saja melakukan macam-macam tadi malam. Kehangatan. Yes, aku malu sekali sekarang. Gumam Lucky dalam hatinya yang wajahnya sudah tidak lagi berani menatap orang-orang di meja makan. Raditya, sudahlah. Jangan kau ganggu mereka. Riri, kita mau mulai makan. Tenangkan diri kalian. Nada mencoba untuk membantu anak laki-laki dan menantunya, supaya tidak habis menjadi bahan tertawaan pagi itu. Suasana kembali kondusif walaupun masih ada tawa tertahan dari Riri dan Riri. Mereka sudah bisa menguasai dirinya. Lucky dan Rasha juga sudah duduk di kursi masing-masing dan menyantap hidangan mereka. Seperti biasa, suasana yang hening. Sampai mereka semua selesai makan barulah ada pembicaraan lagi. Rasha, karena kau sudah menikah, maka kau tidak boleh lagi tinggal di apartemen. Setelah kembali ke Jakarta, kau harus tinggal di rumah. Kau mau tinggal di rumah yang mana? Tanya Radit membuka pembicaraan. Pembicaraan kali ini sangat serius, sehingga tidak ada senyum di wajah Radit. Apa aku tidak bisa tinggal di apartemen 1-6 bulan lagi? Tanya Rasha yang memang dari dulu tidak suka tinggal di rumah yang menurutnya terlalu membuang waktu di jalan, karena lokasi kantor yang agak jauh. Radit menggelengkan kepalanya. Kau harus tinggal di rumah, apalagi istrimu sedang hamil. Tidak ada yang bisa menolak permintaan Radit, seandainya dia sudah memutuskan seperti sekarang. Sehingga mau tidak mau, Rasha harus pindah ke rumah. Baiklah, aku mau pindah ke rumah dengan beberapa syarat. Pertama, aku tidak ingin ada pembantu di rumahku. Kalaupun mau ada orang yang membersihkan rumah, biarlah mereka datang tiap hari, tapi tidak menginap. Aku ingin privasi papa. Aku tidak nyaman bila tinggal bersama dengan pembantu atau ada orang lain di rumahku. Yang kedua, aku akan tinggal di rumah peristirahatanmu di tepi pantai. Lokasinya paling dekat dengan kantorku. Tidak banyak tetangga dan jauh dari keramaian. Yang ketiga, aku sudah berumah tangga dan aku ingin jika kalian datang ke rumahku berilah kabar lebih dahulu. Aku tidak mau menerima tamu dadakan. Permintaan Rasha berdasarkan tingkat keamanan yang diharapkannya. Aku harus memastikan tidak ada pembantu yang mengadu pada kalian bahwa kami pisah kamar. Aku juga harus memastikan tempat tinggalku paling dekat dengan kantor, sehingga aku tidak membuang waktuku. Dan aku ingin memastikan kalian tidak tahu masalah pernikahan kontrak. Jadi aku tidak mengizinkan siapapun datang ke rumahku tanpa izinku, terutama kedua adikku yang paling berbahaya. Gumam Rasha di dalam hatinya. Rasha, apa permintaanmu itu tidak kelewatan? Kau mau menganggap kami orang lain? Nada menatap Rasha dengan matanya yang sudah berair, walaupun air matanya belum tumpah. Oh Tuhan, kenapa anakku seperti ini? Kenapa dia menghindari keluarganya sendiri? Apa dia tidak bisa merasakan betapa aku selalu merindukannya? Dan kini, dia seakan ingin menjauh dari kami. Ini menyakitkan hatiku, Tuhan. Lirih dalam hati Nada mendengar semua permintaan dari Rasha. Bukan begitu, Ma. Aku hanya... Lucky akan datang berkunjung ke rumahmu setiap hari. Aku juga akan datang berkunjung ke rumah setiap hari untuk menjemputnya pulang ke rumah. Aku meminta kalian memberi kabar dulu, karena aku khawatir kalau pas kalian datang, kami tidak ada di rumah. Maafkan aku, Ma. Dalih Rasha yang saat ini hatinya juga sakit melihat wajah Nada yang sudah hampir menangis mendengar permintaannya. Dan Nada, jangan berpikir macam-macam. Yang dibilang Rasha itu sangat benar. Kalau kau datang dan mereka tidak ada di rumah itu kan buang-buang waktu. Zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita. Mereka semua lebih sibuk dibandingkan kita dulu, Denada. Dan aku rasa, saran dari Rasha adalah yang terbaik. Istrinya akan datang ke rumah kita setiap hari.
Riri dan Rere juga bisa bertemu kakak iparnya setiap hari dan Rasya, kau juga bisa menemui setiap hari ketika dia menjemput istrinya. Radit sudah memegang tangan Nada untuk menenangkannya. Dan Radi dengan jarinya menghapus air mata Nada yang sudah mengalir di pipi Nada. Maafkan aku. Akhir-akhir ini perasaanku sangat sensitif. Nada mencoba untuk tersenyum setelah menyadari kesalahpahamannya. Apa yang sudah aku perbuat? Aku sudah berjanji terlalu besar ke Mama. Membiarkan wanita ini datang ke rumahnya setiap hari. Dan aku akan datang menjemputnya setiap hari. Ini berarti aku bukan menghemat waktu dari kantor ke rumah, tapi justru aku melipat gandakan waktuku di perjalanan. Rasya kesal sendiri pada dirinya yang karena ingin menenangkan hati Nada, justru berjanji melebihi kapasitasnya. Tapi dia sudah terlanjur berjanji, dan dia tidak mungkin bisa membatalkannya. Apalagi Nada sudah sangat bahagia mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rasya. Dia benar-benar mau membunuhku selama 6 bulan. Apa maksudnya aku harus datang terus ke rumah keluarganya? Takdir macam apa lagi yang harus aku lalui? Gumam Lucky kesal kepada Rasya yang membuat suatu pernyataan tanpa bicara dulu dengannya. Baiklah, ayo kita bersiap-siap. Radit yang sudah melihat kondisi keluarganya tidak lagi ada salah paham mulai bersemangat untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Kita mau kemana, Pak?